Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan belajar bersama di sini. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Sukmawati Sudrajat dengan NIM 2082425 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kajian dari beberapa makalah yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman-teman saya mengenai metodologi studi Islam, dan saya di sini akan mengulas kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, sehingga kita dapat melihat bagaimana Islam dipahami dan dikaji secara ilmiah, mulai dari pengantarnya, sejarah perkembangannya, peran agama dalam kehidupan, hingga konsep Islam yang universal. Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi yang pertama. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu Islam sebagai agama universal. Islam itu sendiri merupakan agama rahmatan lil alamin yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Ajarannya bersifat universal, berlaku untuk semua suku dan bangsa di seluruh dunia. Nilai utama Islam itu sendiri ada keadilan, kasih sayang, toleransi, dan persamaan derajat. Selain itu, Islam sendiri juga terbuka terhadap ilmu dan budaya, selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan akidah ajaran Islam. Nah, Islam bersifat universal karena ajarannya relevan sepanjang masa dan dapat menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Seperti itu pembahasan pada materi yang pertama ya, teman-teman. Setelah kita memahami bahwa Islam bersifat universal, lalu kita dapat lanjutkan pembahasan ini ke berikutnya, teman-teman, yaitu melihat bagaimana studi Islam tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Nah, pada materi yang kedua ini kita akan bahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Wah, sangat global sekali ya pembahasannya. Studi Islam telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan dimulai dari masjid sebagai pusat pembelajarannya. Pada masa klasik, Islam mencapai kejayaan ilmu pengetahuan dengan berdirinya Bait Al-Hikmah dan Al-Azhar. Lalu pada masa pertengahan ditandai dengan penyebaran Islam ke berbagai wilayah dunia. Kemudian pada masa modern, masa sekarang ini muncul tokoh-tokoh pembaru seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman, sehingga zaman tersebut terus berkembang hingga saat ini. Nah, studi Islam berkembang dari masa ke masa, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Jadi meskipun zaman itu berkembang, tetap saja tidak meninggalkan nilai-nilai atau akidah-akidah dalam Islam. Gitu, teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah perkembangannya, sekarang kita akan beralih ke pembahasan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai peran agama dalam kehidupan manusia. Wah, ini sangat bersinggungan ya dengan kehidupan kita, dengan sekitar kita. Nah, pada materi ini akan membahas tentang agama dalam kehidupan manusia. Langsung saja, yaitu agama merupakan kebutuhan dasar manusia yang memberikan arah dan makna hidup. Agama berperan sebagai pedoman moral, kontrol sosial, serta sumber ketenangan batin. Betul sih. Selain itu, agama juga membentuk karakter, memperkuat solidaritas sosial, dan mencegah krisis moral dalam masyarakat. Di tengah-tengah kemajuan teknologi pada
saat ini ya dan modernisasi, agama tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan duniawi. Jadi agama menuntun manusia agar hidup bermoral, beretika, dan tetap beriman dalam setiap perkembangan zaman. Sangat masuk ke kehidupan sehari-hari ya. Lalu selanjutnya untuk materi yang keempat ini kita akan memahami ajaran Islam secara lebih dalam, teman-teman. Tentu kita akan membutuhkan berbagai pendekatan ilmiah. Hal inilah yang menjadi fokus dalam materi berikutnya. Dan pada materi ini saya akan membahas pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan dalam studi Islam merupakan cara ilmiah untuk memahami ajaran Islam dari berbagai sisi. Ada beberapa pendekatan yang digunakan. Di antaranya yang pertama itu ada teologis normatif. Apa sih teologis normatif? Nah, teologis normatif itu pendekatan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu yang kedua ada historis, memahami Islam melalui konteks sejarahnya ya. Lalu yang ketiga itu ada sosiologis dan antropologis, yaitu meneliti kehidupan sosial dan budaya umat Islam. Yang keempat ada filosofis dan psikologis, menggali nilai-nilai moral dan spiritualitas. Nah, dengan adanya berbagai pendekatan-pendekatan ini, kita dapat memahami bahwa Islam menjadi lebih luas, Islamiah dan kontekstual ya. Pendekatan yang beragam ini juga membantu kita untuk memahami Islam secara menyeluruh dan mendalam. Tidak hanya dari sudut pandang saja. Jadi banyak pendekatan-pendekatan lain yang sangat relevan ya saat ini. Nah, lanjut ke materi berikutnya. Berbicara tentang pendekatan ilmiah, tentu tidak bisa dipisahkan dari kegiatan penelitian ya teman-teman. Nah, maka dari itu pembahasan berikutnya akan menjelaskan perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Gitu. Beda ya penelitian agama dan penelitian keagamaan. Nah, ini materi yang akan saya jelaskan selanjutnya ya, materi kelima. Nah, penelitian agama berfokus pada kajian ajaran dan doktrin Islam secara normatif teologis. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, sementara penelitian keagamaan itu mengkaji perilaku umat Islam dari sisi sosial dan empiris. Perbedaan keduanya itu terletak pada objeknya, metodenya, dan tujuannya. Namun, keduanya ini saling melengkapi untuk memperkaya pemahaman tentang Islam. Metode penelitian yang sering digunakan antara lain analisis teks, wawancara, observasi, dan survei. Yang sudah kita sering lakukan ya, observasi, wawancara. Lalu penelitian ini memperkuat iman, sedangkan penelitian keagamaan itu memperluas wawasan sosial dan memperkuat hubungan antara teori dan praktik dalam kehidupan beragama. Jadi penelitian keagamaan dan penelitian agama itu berbeda ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, pada materi terakhir ini kita akan membahas mengenai metode dan penelitian ya yang sebelumnya. Lanjut kita akan menutup dengan topik yang lebih luas, yaitu mengenai Islam dan gagasannya yang bersifat universal. Wow, sangat wow sekali ya materi ini ya. Nah, materi selanjutnya itu adalah Islam universal, inklusif, dan eksklusif. Islam universal itu berarti kan ajaran Islam yang berlaku bagi semua manusia ya, di segala waktu dan tempat. Nah, Islam inklusif menunjukkan bahwa Islam menghargai perbedaan dan terbuka terhadap dialog antarumat beragama. Sedangkan
Islam eksklusif itu menegaskan pentingnya menjaga kemurnian akidah dan kebenaran Islam. Jadi, umat Islam itu perlu bersikap seimbang, tegas dalam keyakinan namun lembut dalam pergaulan sosial. Islam yang ideal adalah Islam yang moderat, tawasud, yang memadukan antara semangat, ketegasan akidah dengan sikap toleran dan menghargai sesama. Baik, jadi dari keseluruhan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah cara kita memahami ajaran Islam secara ilmiah, rasional, dan menyeluruh. Dari keenam materi-materi ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang universal, dinamis, dan moderat. Mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga nilai-nilai dasarnya. Melalui pendekatan yang tepat, Islam dapat menjadi sumber ilmu, iman, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Demikian pemaparan saya mengenai 6 pokok pembahasan dalam metodologi studi Islam. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan memperkuat pemahaman kita tentang pentingnya mengkaji Islam secara ilmiah dan kontekstual. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.